Di Bali itu kan tidak ada pemakaman gratis. Ya, tidak ada pemakaman gratis dari dulu sampai sekarang. Jadi beberapa jenazah yang tidak punya uang itu berarti kami membayarkan pemakaman. Satu jenazah itu 5 juta. 5 juta. Paling murah di Denpasar? Yes. Itu dewasa, kalau bayi 3 juta. Bayi 3 juta. Tuh. Ya. Dalam 1 bulan itu, waktu itu karena belum banyak yang tahu, 1 bulan itu ya paling 10 lah. Belum banyak yang tahu aja udah 10 ya Bu? Memakamkan jenazah. Memakamkan. Nah, dari mulai merawatnya kan berarti? Ya, jadi dari memandikan, mengkafanin, memakamkan. Kalau keluarga itu kategori mampu, tetap kami tidak minta bayaran. Kalau mereka berinfak setelahnya, akadnya kan bukan jual beli nih, tapi infak. Kenapa? Kalau kami jual beli, 2 kirotnya hilang dong, ya kan? Nah, sama pihak keluarga jenazah juga nggak akan dapat apa-apa karena dia melakukan kewajiban membayar kan gitu. Tapi kalau kita bukan akad jual beli, ketika kami menunaikan fardu kifayah atas jenazah itu, harapannya kita mendapat sesuatu dari Allah nih, dan itu kan kewajiban hukum fardu kifayah ya, menggugurkan kewajiban muslim lainnya. Untuk keluarganya setelah selesai prosesi semuanya, mereka berinfak, ngasih sesuatu, tapi dengan infak misalnya yang harusnya 5 juta dia punya uang 1 juta nih, infak. Nah, kan dia dapat, mungkin di atas namakan jenazah dapat pahala tuh berinfak untuk program rumah Hanisa. Itu kan? Nah, jadi seperti itu. Untuk awalnya ya Bu, setelah mulai berdiri legalitasnya ini. Setelah atau memang udah dari sebelumnya itu ya? Yang soal pemakaman sebelum-sebelumnya. Jadi kita memakamkan, menggratiskan itu sebelum ada legalitas. Kita sudah, yaitu jenazah-jenazah yang meninggal di rumah sakit, mereka orang perantau, mereka karena di Denpasar itu sistemnya itu masuk RKI. RKI itu apa? Rukun kematian ya. RKI. Kalau orang itu tidak masuk RKI, nggak ada yang ngurus. Mereka bingung mau kemana kan? Nah, jadi karena di rumah sakit Sanglah kan sudah cukup dikenal nih, ketika ada jenazah, keluarga itu akan menghubungin rumah Hanisa. Ada keluarganya meninggal atau keluarganya sakit tidak punya biaya, itu kami mereka dapat dari mana? Dari petugas rumah sakit yang mengenalkan. Karena di Denpasar itu minimnya lahan pemakaman ya, jadi lahan pemakaman itu tidak bertambah, sementara kematian kan bertambah, terutama pandemi kemarin ya. Pandemi kemarin itu bulan untuk tahun 2021 bulan Juli ya, itu kami mengurusi dalam 1 bulan itu 73 jenazah. 1 bulan 73 jenazah itu bulan Juli. Untuk Agustusnya tuh 79. Bisa dibayangin kan? Nah, tanah pemakaman di sini kan tidak bertambah nih. Dan berbayar juga kan? Berbayar. Rujukannya itu hanya 1 tanah pemakaman di Wanasari ya. Memang ada beberapa biayanya mahal. Biayanya dapat murah di sana. Yang murah ini Wanasari. Kesininya makin banyak yang minta bantuan. Jadi karena kita juga tidak punya donatur tetap ya, semuanya ya bagaimana Allah mencukupkan. Ya alhamdulillah sih cukup. Dilihat dari itu akhirnya dengan bismillah. Tidak punya modal uang. Kami membeli tanah di Negara. Jarak dari Denpasar itu kalau pakai ambulan kurang lebih 2 jam. Ya, kita membeli tanah seluas 12.150 meter persegi yang akan kami pergunakan untuk pemakaman umum, pemakaman Islam ya, pemakaman
gratis Gratis. untuk umat muslim yang ada di Bali. Mau itu kaya, mau itu miskin, silahkan dimakamkan di sana. Pergunakan pemakaman itu secara gratis. Pertama Bun. Pertama. Dan itu nekat ya, karena nggak ada duit nih. Jadi ya. Berapa harga tanahnya Bun? Nilainya 2,5 miliar. 2,5 miliar. Nggak punya duit, beli tanah 2,5 miliar. Mau tahu ya? Jadi ini diketemukan nih dengan pemilik tanah. Iya. Bu, saya gini ini untuk pemakaman. Bisa nggak kalau pembayaran itu kami dikasih keringanan waktu, ya. Meskipun yang jual ini non Muslim, tapi ya non Muslim nih, kami dikasih waktu selama 1 tahun untuk ngangsur. Ngangsur sebanyak 2,5 miliar. 1 tahun. Iya. Jadi deal sama beliau itu bulan April 2021. Ketika kami diminta, Bu, bisa nggak kasih kami uang tanda keseriusan? Nilainya berapa? 20 juta. RPA nggak ada uang, utang. Utang. Modal utang ya, Bun? Utang. Nah, utangnya tuh gini, orang kaya nih, saya datengin, Bu, kan kita mau beli tanah, Bu, apakah Ibu mau jadi donaturnya? Gitu. Apa tanah pemakaman, Bu, di mana gini? Nah, udah saya sebutkan. Terus Bu Alifah peluang berapa? Ibu bisa bantu saya nggak 20 juta untuk DP? Ya sudah, saya donasi ya 20 juta ini untuk DP-nya. Wow, kan? Langsung ya, Bu? Jadi DP bulan April itu DP. Jadi kami mulai membayar itu bulan Mei. PD per bulan tuh 200 juta. Per bulan 200? Ya. Terlalu pede. Karena pede sekali. Pokoknya pede aja. Walaupun kita nggak ya nggak tahu uang dari mana ya. Alhamdulillah. Kan uang di dompet mungkin 100.000. Oh, iya. Tapi yang masih dipegang Allah kan banyak. Kenapa mesti kita takut? Alhamdulillah bulan Mei itu bisa bayar 200 juta dalam 1 bulan kan? Bulan Juni bayar lagi 200 juta. 2 bulan 400 juta. Ya. Alhamdulillah. Namun bulan ketiganya kami nggak ada uang, pandemi, PPKM kan. Nah, karena Denpasar itu kan pariwisata, yang tadinya donasi 100.000 misalnya jadi 10.000. Yang tadinya jadi donatur, saya mundur ya jadi donatur karena saya juga lagi ada masalah, semua kena imbasnya. Tapi alhamdulillah tetap bulan ketiga masih bisa bayar 50 juta. Sampai sekarang udah berapa, Bu? 700 juta. 700 juta. Tanpa modal lo ya. Modal nol. Dari 2,5 miliar sudah terbayar 700 juta. Ya. Jadi masih kurang berapa, Bu? Masih kurang kan 2,5. 2,5 kurang 7. 1,8. 1,8. Banyak ya, Bu? Banyak. Ya. Banyak sedikit lah kalau di mata Allah. Iya, kalau kita pikirkan banyak, tapi kita yakin aja Allah itu pasti akan memberi kemudahan. Jadi terakhir harus bayar kapan, Bu, sebenarnya? Bulan Mei. Mei 2022 harus udah lunas. Iya. Seharusnya. Ini sudah bulan apa ini? November. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Jadi alhamdulillah sampai sekarang sudah terbayar kurang lebih 700 juta. Kami dikasih, memang sih itu menyelisihin kesepakatan awal. Tapi karena ini untuk sosial dan beliau paham karena imbas dari pandemi ya. Cuman beliau berharap bulan Desember ini kami bisa membayar nutup 1M. Bulan Desember. Jadi 300 juta. Diharapkan Desember itu sebelum bulan Desember ini terbayar 300. Jadi kan totalnya 1 miliar. Nah, dengan pembayaran 1 miliar dulu, tanah pemakaman itu sudah bisa dipergunakan. Jadi tinggal 300 juta dulu nih, Bun. Ya. Makam udah bisa dipakai. Iya. Itu yang kan 1 bulan itu berharga loh ya. Tidak ada yang tidak mungkin 1 bulan terkumpul 300 juta, atau mungkin barangkali Allah mendatangkan seseorang yang kaya. Umat muslim itu yang kaya banyak. Kaya banyak kan?
banyak kayak mereka punya rumah mungkin harga 5 miliar. Kalau mereka berdonasi atau wakaf tanah senilai 2,5 miliar dan tanah itu akan dipergunakan untuk pemakan berapa ribu orang yang bisa dimakamkan di sana, itu akan dipergunakan sampai akhir zaman loh ya. Oh, Masya Allah. Yang mau wakaf umat Islam ya. Betul. Yang mau mewakafkan seperti itu apa enggak dibangunkan sama Allah itu rumah di surga? Cuman masalahnya karena kematian itu dianggap masih nanti, bahkan dalam penyediaan ini banyak pro kontra. Ngapain beli tanah pemakaman? Toh juga bisa nanti kita ta'awun kalau ada yang meninggal. Kenapa mereka bisa bicara begitu? Karena tidak pernah berurusan dengan jenazah terlantar, tidak pernah berurusan dengan jenazah fakir, miskin, dan duafa. Berapa kali kami menemukan jenazah di rongsokan, sudah membusuk. Kalau bukan kita siapa? Kalau itu Islam, mati Islam dosa tuh. Karena fardu kifayah benar. Betul. Dan miris tahu nggak di sini tuh ya? Buka aib ya. Jadi gini. Gaibnya ini kan umum ya Bu. Ya, pembelajaran. Jadi gini, ketika ada seorang perantau nih meninggal dunia, meskipun itu di pemukiman Muslim, kalau dia tidak masuk ke pengajian di sana, itu bisa kok mereka bilang apa? Kan ini bukan anggota kami, jadi kami tidak wajib mengurus jenazahnya, dan itu bisa saya buktikan. Nah, coba miris kan? Ada fardu kifayah masih Muslim. Masih ada masjid yang menghubungin kami, Bu bisa minta tolong, ini ada jenazah di sekitar kami, dia nggak punya keanggotaan fardu kifayah. Ya, RKI tadi itu. Ya RKI nggak punya keanggotaan, bisa dibantu Bu untuk biaya pemakaman. Itu satu rezeki, kami tidak pernah menolak. Insyaallah. Semoga mungkin ada yang lihat video ini ya, insyaallah. Terus tahu kita punya program ini, salah satu program RPA yang lumayan besar ya Bu. Tanah pemakaman gratis. Tanah pemakaman gratis. Pertama di Bali. Di Bali. Insyaallah. Insyaallah. Kurangnya sedikit, cuma 1,8 M lagi. Iya. Mudah-mudahan ya Allah mencukupkan sebelum jatuh tempo. Ya. Karena pemiliknya ini non Muslim dan dapat hidayah ya Bu. Ya, Masya Allah. Karena dimudahkan sebenarnya sama ya, pembayarannya mau dicicil. Tuh. Dicicil. Kalau udah 1 M ya Bu. Nah, ya kan sekarang juga nyicil kan? Sekarang jadi cicil ya. Bahkan kalau 1 M bisa bayar 1 M Desember ini, sisanya itu beliau mau ngasih kami kelonggaran sampai 3 tahun. Betul. Makanya ini insya Allah lah, supaya bisa cepat dipakai juga Bu. Karena pemakaman di sini tahu sendiri ya Bu, dasar paha. Galian pemakaman itu sebahan orang dewasa. Itu dah. Dan misalnya tuh nempel Bu, malah yang tumpuk 3. Iya, karena satu liang lahat itu bisa untuk 6 orang, 6 jenazah. Satu liang lahat. Dia jadi sepaha. Yes. Jadi kalau mereka yang tidak pernah berurusan dengan kuburan, ya bolehlah ngomong apa aja. Karena dia nggak tahu. Masalah tanah pemakaman yang sedang kita usahakan, karena dia tidak pernah tahu. Nanti kita share videonya di sini. Tahu loh. Rapet sepaha. Sampai papannya tuh udah mau keluar. Ya, betul. Bahkan tidak jarang ya, ketika menggali itu kena kain kafan sebelah tetanggaan. Pernah kita juga nggak di videoin sih ya. Jadi pas tukang gali kuburnya ngegali, ya ada jenazahnya juga di situ. Akhirnya ya, ya seperti itu. Jadi jenazah itu mempet satu sama lain gitu. Kalau layak ya dibilang layak, ya tidak layak. Tapi apakah ada yang peduli? Karena nggak kelihatan dan nggak pernah main makam. Sering-sering main ke makam gitu. Harus. Mungkin ya kalau rumah Anissa itu tidak membiayai pasien, kita bisa bayar. Masalahnya kan pasien yang terlantar kan terus ada. Program RPA juga banyak ya. Iya. Nggak fokus di pemakaman doang. Iya.
Jadi coba bayangin ya, berkali-kali kan kita ditelepon nih pihak rumah sakit, keluarga dari pasien itu, Bu minta tolong anak saya meninggal. Hari itu juga kita datengin ke rumah sakit, biaya berapa? 110 juta. 110 juta. Kita nggak ada duit nih. Datang dah ke kasir, ngelihat wajah saya itu mungkin kan, oh udah nggak asing nih. Kalau datang pasti mau ngutang nih, gitu kan ya. Dah datang, Bu Siti, saya dipanggil Bu Siti. Bu Siti, ada apa? Ada pasien. Ada di ruang apa ini? Oh iya, dah. Nah, 110 iya. Tapi ada uang 10 juta tok, gitu kan. Seperti biasa. Terus nanti gimana bayar? Ya kita cicil dah setiap bulan. Berapa sanggupnya? 500.000. Oke. Bu Siti tanda tangan di sini ya. Udah siapkan materi. Sudah. Karena udah terlalu sering, jadi tidak lagi KTP asli, cukup fotokopi. Tapi Masya Allah ya, 100 juta kita nyicil itu per bulan cuma 500.000. Tuh. Yang lain belum tentu dapat kesempatan ya. Ngebantu kayak gini. Jadi dalam 1 bulan itu bisa 3 loh ya, 3 pasien. Kapan itu ditelepon, ada pasien pulang, dia nggak ada keluarga, harusnya 2 hari yang lalu pulang, tapi karena nggak ada biaya nggak pulang. Dia udah nggak dapat bagian kasur kan, duduk dah dia di samping kasur itu. Saya ngeliatnya, ya Allah, dia duduk di samping kasur sudah 2 hari. Oh, yang operasi luka dalam ya, karena kecelakaan. Nah, iya, coba bayangin nanti itu kalau itu diri kita kayak apa sih? Nah, mau tidak mau tuh tanda tangan berapa? 30 juta ya? 30 juta. 30 juta saya bayar karena berapa? dia harusnya pulang tanggal berapa? 10 ya? 10. Kita dia sampai jemput. tanggal 12 masih di rumah sakit. Hal-hal seperti itu. Ya Alhamdulillah, Allah kasih kesempatan banyak. Saya sih ya berharap dari ikhtiar yang kita lakukan, nantinya Allah itu akan menggerakkan hati-hati muhsinin ya, mereka-mereka yang berkelebihan harta, untuk meringankan beban saudaranya.